Ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi, terima kasih untuk Bang Holil yang telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang ya, bincang-bincang di podcast Pejuang Duha ya. Karena kita akan lebih ke sharing-sharing ya, sharing-sharing tentang pengalamannya Bang Holil nih. Pengalaman apa Hmm, tuh? Pengalaman eh, hijrah ya. Mungkin tadi Bang Holil udah paham lah ya tentang tentang konten ya ataupun musim hijrah ya. Dan saat ini sedang marak banget di masyarakat ya. Banyak yang hijrah ya. iya iya. Nah, jadi kalau dari sisi Bang Holil ya, Iya. kira-kira apa sih hijrah hijrah itu bagi seorang Bang Holil ya? Hmm. Yang mutannya ya udah hijrah dari kecil ya. Aduh. Udah soalnya dari janin Bang ya. Aduh, aminin aja kan ya? Aminin dah. Terus saya dapat kabar gitu. Nah, gimana nih menurut Bang Holil? Apa itu hijrah? Iya, Menurut pandangan Bang Holil lah ya, atau iya, iya. pengalamannya Bang Holil lah gitu. Sip, sip. Jadi kalau menurut gue nasnya hijrah itu sih bukan akhirnya eh, sehari dua hari doang gitu. Hijrah itu bukan hanya beberapa momen-momen doang, tapi menurut gue itu hijrah itu madal hayah gitu, sepanjang hidup gitu kan. Artinya kita harus bisa berpindah dari pribadi yang lebih baik dari pribadi yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Hijrah kan artinya berpindah ya. Berpindah dari yang membuat kita sulit untuk sholat, untuk ibadah, untuk taat sama Allah. Kita pindah ke zona ataupun pindah ke diri yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kayak gitu. Dan nggak cuman akhirnya cuman satu momen doang misalnya nih. Hari ini eh, hari ini lu nyatain hijrah gitu, nah, udahlah gue pengen hijrah gitu, pengen tobat ya kan. Tapi kan tantangan hijrah nih banyak banget kan, tantangan ketika misalnya sudah hijrah, sudah ingin bertobat gitu kan, untuk mendekat pada Allah, ini banyak gitu. Dan yang namanya manusia ini nggak jauh yang namanya dari kehilafan, nggak jauh yang namanya dari dosa gitu kan. Artinya sangat mungkin, sangat possible seorang manusia itu melakukan dosa lagi gitu. Entah sekecil apapun gitu ya. Walaupun dosa besar. Artinya setiap hari pun kita harus hijrah gitu. Setiap kapan pun kita harus tetap hijrah, harus bertobat. Karena kita nggak lepas, dan manusia nggak pernah lepas dari kesalahan gitu. Kalau menurut gue sih gitu, Mas. Jadi emang ya nggak bisa gitu. Misalnya ada nih pemuda-pemuda hijrah. Ya bukan juga, akhirnya pemuda hijrah ini orang yang emang udah maksum tuh dalam arti kata kebal dari dosa-dosa, maksudnya bersih dari dosa-dosa. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang masih berproses juga untuk menuju lebih baik. Jadi kalau ada orang hijrah yang masih melakukan dosa, melakukan kesalahan gitu, itu suatu hal yang wajar. Tapi kan yang jadi intinya adalah ada keinginan, ada arah menuju perubahan gitu, dari pribadi orang tersebut. Ya itu sih kalau dari gue. Jadi tadi itu hijrah itu lebih ke proses ya, proses. Jadi kan hijrah itu sebagai proses ya, proses kita gimana menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya, Tentunya proses tersebut ada yang namanya tantangan ya atau rintangan lah untuk
gimana kita bisa istiqomah untuk agar tetap berada di jalan yang baik ya, jalan gimana kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu. Dan menurut pengalaman Bang Hol nih dan pengalaman Bang Hol, tantangan apa aja nih yang kita bakal hadapi nih dalam proses hijrah ya ataupun dalam jalan kebaikan itu gitu. Gimana Bang? Pantangan ya. Ya, tantangan atau rintangan lah. Ya, kalau tantangan sih, rintangannya biasanya dari lingkungan ataupun eh, orang-orang sekitar kita gitu ya. Karena orang-orang yang sekitar kita kan belum, pemahamannya nggak sama kayak kita gitu ya. Artinya kita mungkin udah paham nih tentang Islam, tentang arti hijrah, tentang pentingnya suatu perubahan dari lebih buruk, dari yang buruk ke lebih baik gitu. Dan nggak semua orang nih paham ini gitu kan, dan belum tentu orang-orang sekitar kita kayak temen, kayak keluarga, kayak kayak ya pokoknya orang sekitar kita deh yang deket sama kita nih ngerti dengan hal itu. Mereka kalau biasanya teman nongkrong yang biasa asik-asikan sama kita, terus ini apa namanya, ngeliat kita hijrah kaget lah. Nah tantangannya itu di situ, tantangannya ya kita harus bisa pertama ngejelasin ke mereka dengan cara juga ngajak kalau bisa ngedakwahin mereka juga kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka belum paham tuh nanti jadi sesuatu yang bisa bisa apa bahasanya, bisa jadi memberatkan langkah kita sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin bakal jadi omongan gitu kan, apalagi sama orang tua gitu kan. Siapa tahu bisa dituduhnya gabung sama kelompok teroris gitu kan. Karena tiba-tiba, wah sholat, kok tiba-tiba sholatnya orang ya, tiba-tiba sholat tepat waktu, tiba-tiba rajin ngaji. Bahkan, apalagi zaman sekarang dinilainya orang-orang radikal itu ya tadi, orang-orang yang celana cingkrang, orang-orang yang sholat tepat waktu, orang-orang yang ngaji, orang yang sering ke masjid, tambah-tambah dah. Nah, artinya perlu dikasih pemahaman orang-orang yang sekitar itu. Dan tantangannya pun di situ. Kalau misalnya emang kita tidak bisa memahaminya, bisa orang-orang akan kaget dan akhirnya mungkin ngasih cap-cap tertentu. Dan kita jadi bahan omongan bisa jadi gitu kan. Tapi ya tentunya nggak bakal menyurutkan semangat ya, harusnya ya. Cuman akhirnya menjadi berat aja. Dan kalau berat kan akhirnya mempengaruhi gerak langkahnya itu menuju langkah selanjutnya dalam berhijrah gitu. Ada juga yang akhirnya teman-temannya belum paham, dia teman-temannya masih ngajakin kita gitu ya, atau ngajakin orang yang udah hijrah ini ke hal-hal yang dulu pernah dilakuin, misalnya kayak sorry ya disebutin, misalnya kayak mabok gitu, ataupun lalai dalam sholat ataupun dalam hal-hal lain gitu kan. Ini kalau misalnya orang yang baru hijrah ini nggak kuat ya bisa aja dia ngelakuin hal itu lagi gitu, terjerumus lagi gitu. Nah itu gara-gara lingkungan juga kan sebenarnya. Ya sebenarnya mah bukan akhir karena lingkungan kita misalnya begitu kita milih-milih temen ya, cuma ya kita harus ini aja apa namanya, harus pandai membentengi diri sih sebenarnya kayak gitu. Itu sih Nas. Oke. Jadi tadi ya faktor pentingnya tadi yang nih dengar yang ditangkap itu dari faktor tantangannya itu di lingkungan ya, lingkungan sekitar kita gitu kan. Jadi kalau bisa ya kalau kita sudah hijrah itu emang bener sih kita harus berpindah ya lingkungannya gitu kan, biar pindah ke lingkungan yang lebih baik gitu kan, biar kita ini nggak tergoda ataupun nggak masuk lagi ke lingkungan yang nggak benar dan yang nggak baik gitu ya. Iya. Terus tadi kan bahas tentang lingkungan ya. Terus
gimana sih buat kita milih lingkungan ya, lingkungan yang baik itu seperti apa gitu kan. Yang tadi ya, mungkin ada yang merasa belum pantas lah untuk masuk ke lingkungan tersebut atau lingkungannya itu emang terlalu mengikat dia, lingkungan yang dulu ya, dulu sebelum hijrah itu terlalu mengikat dia untuk akhirnya sulit buat dia keluar gitu. Mm-mm. Atau emang belum nemu untuk lingkungan yang baik itu seperti apa gitu kan. Mm-mm. Itu seperti apa bang untuk lingkungan yang baik itu seperti apa biar kita tuh bisa istiqomah hijrah gitu kan. Iya. Nah silakan bang. Se Kalau menurut gue sih seminimal orang akhirnya mendapatkan lingkungan terbaik dalam berhijrah adalah harus memiliki teman yang harus memiliki teman yang punya tujuan yang sama gitu. Artinya harus ada nih teman yang punya semangat dalam berhijrah juga gitu. Dan minimal ada aja yang gitu. Jadi bisa nih saling tektokan, saling ingetin kalau misalnya ada salah satu dari yang nggak semangat, ada salah satu yang dari lagi futur, gitu. Itu jadi bisa saling ngisi, saling semangatin gitu. Ataupun kalau mau lebih ngebantu lagi, cari komunitas-komunitas hijrah, ataupun cari komunitas pengajian gitu ya, ustadz-ustadz, kayak gitu. Itu biar lebih nge-boosting diri sih, nge-boosting semangat dalam berhijrah, semangat dalam mendekat kata korup Allah, mendekat pada Allah gitu. Karena eh, kalau menurut gue sih tadi manusia ini perlu di boosting gitu, perlu ada charge-nya, perlu ada waktu dalam mengisi ruhiyahnya dalam diri ataupun ngisi aura-aura positifnya lah dalam diri ini agar nuraninya ini asik nuraninya. Ya, pokoknya hatinya lah agar hati dan nuraninya ini terus terisi dengan kebaikan gitu. Dan pastinya bersih lah dari hal-hal yang buruk gitu. Kayak gitu. Kurang lebih gitu sih, Nas. Iya. Jadi emang harus kita mencoba untuk mencari ya nggak diem ya, nggak hanya menunggu eh, Oh, momen itu ataupun lingkungan itu datang sendiri gitu, tapi harus mencari lingkungan yang benar lah, yang baik untuk kita ya, biar kita tetap istiqomah gitu. iya betul karena Jadi kondisinya gini bang, ada satu lingkungan yang nggak bisa kita tinggalin nih, yaitu lingkungan keluarga gitu kan. eh, Ya, misalnya gitu ya. kondisinya kita sih udah hijrah lah, udah lebih baik lah kita ini kan. Tapi Hmm. kondisinya keluarga kita ini ternyata belum belum hijrah nih kondisinya kan. Tapi kan mau nggak mau kita harus tetap tinggal di situ. Kita harus apa namanya, tetap harus tinggal sama orang tua, sama keluarga gitu kan. Yang kondisi itu belum hijrah seperti saat ini kita gitu kan. Dan kita Hmm. juga nggak bisa ninggalin mereka nih kan, karena mereka kan juga keluarga kita gitu kan. Hmm. Apakah kita harus mencoba juga untuk semacam mendakwahi atau mengajak, atau gimana cara terbaiknya lah untuk agar kita bisa istiqomah di keluarga yang kondisinya mungkin atau sekeliling tetangganya lah, kalau nggak terlalu sempit ya. Jadi keluarga dan tetangganya yang belum hijrah, yang kita nggak bisa pergi dari lingkungan tersebut ya, karena kita tinggal di situ gitu, dan juga kita menginap di situ. Itu eh, gimana lah untuk cara terbaiknya, atau gimana untuk cara mendakwahinya gitu. Kalau menurut gue ya Nas ya, ah dakwah paling baik untuk kepada orang tua gitu ya, pada keluarga adalah dengan teladan, dengan menunjukkan teladan ya, teladan diri kita. Emang kita pasti ketika berbicara dengan orang tua ataupun orang yang lebih tua tentang suatu nasihat, tentang suatu hal-hal kebaikan, kadang nggak langsung bisa diterima gitu oleh orang yang lebih tua dan apalagi orang tua kita. Dan nggak boleh juga kita akhirnya malah memaksakan kehendak kita gitu atau malah marah ya terhadap orang tua kita gitu dengan orang tua kita kayak nggak paham-paham banget nih.
Karena orang tua kita sebenarnya punya jasa. Pertama ya tadi jasanya adalah membiayai kita, memberikan makan, memberikan tempat tinggal, lalu memberikan kasih sayang gitu. Itu udah jasa paling besar dari seorang tua pada kita, dan kita nggak boleh akhirnya ninggalin mereka atau malah menghardik atau mencaci maki mereka lah ketika mereka susah banget misalnya masih belum hijrah gitu. Nggak apa-apa, kita harus akhirnya tunjukkan dengan teladan aja di dalam rumah, tetap jadi diri kita yang lebih baik, sholat tepat waktu, ngaji, berbakti sama orang tua, ngobrol sama orang tua. Nanti lama-lama orang tua akan luluh dengan luluh sendiri karena keteladanan kita, dan juga orang-orang sekitar juga bakal luluh juga kalau melihat kita teladan dan sangat baiklah dalam beradab gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, orang orang akan melihat dari teladannya gitu, kayak gitu sih Nas. Jadi harus menjadi teladan ya di lingkungan sekitar rumah, juga di lingkungan rumah ya, di keluarga gitu. Ya benar, karena Ya. susah mau kita kasih tahu juga, kadang kan rasanya apaan lu masih bocah aja lu, masih so tahu deh. Aku kan malah jadi kayak gitu loh, jadi kayak so tahu ataupun malah kesannya menggurui gitu kan. Ya udah, daripada dikiranya begitu, mending kita fokus sama diri kita aja kan gitu. Saya fokus dari diri kita tuh, kita tetap nunjukin keteladanan diri kita gitu. Dan tetap beradab aja sama mereka gitu. Gak usah kesel ataupun malah nggak respect gitu, gitu sih. Bener sih, emang kita harus jadi teladan sih di lingkungan lah, minimal lingkungan keluarga kita lah, keluarga dan sekitar rumah lah ya. Jadi tadi ya benar sih, jadi sholatnya kalau waktu mungkin ke masjid ya, yang laki-laki ya gitu. Nanti yang perempuan bisa di rumah gitu. Iya, betul. Namun kan yang insya Allah juga itu bakal keluarga kita bakal berubah juga ya, walaupun pelan-pelan yang tuh kan hijrah juga bareng sama kita gitu. Mm-mm. Ya, tapi kan dalam hijrah itu bukan sebuah akhir, tapi hijrah itu memang sebuah, tadi benar, sebuah proses, sebuah perjalanan gitu. Ya. Dan proses itu kita masih terus belajar. Tapi kondisinya kan saat ini kan lagi pandemi nih ya. Mm-mm. Kita nggak bisa kemana-mana. Apalagi Jakarta itu kan kondisinya mau PBB lagi, PSBB lagi kan, PSBB lagi yang ketat gitu kan. Nah kita Mm. nggak bisa, mungkin nggak bisa kumpul sama komunitas hijrah kita, nggak mungkin kumpul sama kelompok-kelompok hijrah kita gitu kan. Nah ini Ya. gimana nih menyikapinya gitu kan, dengan kondisi lagi pandemi yang kita nggak bisa mobil banyak kemana-mana gitu kan. Nah itu Mm-mm. gimana agar kita bisa tetap dapat ilmu, dapat silaturahmi ya, dan tetap istiqomah lah, atau istiqomah di jalan hijrah ini gitu. Gimana Bang? Menurut ente? Kalau dari aneh sih, eh kalau lagi efek pandemi ini kan berarti harus dengan diri sendiri kan. Kita berarti sudah masuk level tazkiyatun nafs, artinya mensucikan diri sendiri gitu, dengan cara ketika kita sendiri, kita bisa nggak gitu menjadi pribadi yang mandiri dalam arti kata sadar ibadah dengan sendirinya, bukan karena banyak orang, terus semangat ngaji bukan karena banyak orang, terus apalagi semangat nyari ilmu bukan karena banyak orang. Karena kan ada juga manusia ataupun orang-orang, banyak sih yang akhirnya ya sholat berjamaah tuh ya karena emang banyak orang gitu, banyak yang sholat, tapi giliran sendiri gitu misal di rumah ataupun ya pokoknya di rumah gitu, kadang dia males dan berat malah. Nah itu yang harusnya dilatih nih, mumpung lagi pandemi gini kan di rumah doang, gimana bisa nggak sesemangat kayak waktu biasanya kita lagi aktivitas di luar ibadahnya, kayak gitu. Kayak gitu sih Nas, kalau lebih Nas. Pokoknya ya kalau emang nggak bisa dengerin ngaji
via online kan sekarang ada, via offline kan sekarang kalau nggak bisa dengerin kajian via offline, sekarang kan bisa dengerin via online. Tetap dilaksanain aja segala macam, dengerin kajian, dengerin ceramah-ceramahnya. Itu buat nge-boosting lah, nge-boosting diri, nge-boosting ruhiyah kita sendiri. Kurang lebih gitu sih, Das. Jadi lebih ini ya men-challenge diri sendiri ya untuk gimana kita tetap istiqomah dengan kondisi lagi pandemi dan kita nggak bisa ikut kajian offline yang tapi kan masih ada banyak kajian-kajian online ya di YouTube ataupun di WA ataupun di Zoom. Ya, betul. Nah, Udah nih. kalau belum belum Aja. jam 2 lah ya selesai lah. Nah, kalau dari Iya, iya, iya. Bang Huda ada nggak sih tips atau trik biar ya untuk gua sih untuk yang belum hijrah itu gimana cara tips dan triknya untuk akhirnya bisa segera hijrah. Yang kedua tips ya untuk yang sudah hijrah nih ya untuk akhirnya bisa lebih istiqomah lagi nih bisa lebih meningkatkan ibadahnya bisa tadi lebih baik lagi gitu kan. Gimana Hmm. tips and trik dari Bang Holil nih? Kan udah menguasain dua-duanya nih. Waduh, nggak nguasain juga lah. Eh, Ya intinya kan, hmm, buat orang yang belum mau hijrah kan itu balik lagi ya. Eh, Namanya hidayah itu kan, hidayah itu bukan ditunggu ya, tapi dicari juga sebenarnya. Kalau menurut gua dan dengar-dengar dari ustaz-ustaz pun juga begitu. Artinya nggak bisa nih kita nunggu hidayah itu datang kalau kita juga masih bergumul dengan dosa-dosa, dengan maksiat dan lain-lainnya. Ya Allah nggak bakal ngizinin hidayah itu kalau misalnya kita masih bergumul segala macem. Bakal dikasih, tapi dengan cara mungkin dikasih cobaan dulu, ya kan? Kasih ujian, ataupun malah alhamdulillahnya dikasih azab gitu. Akhirnya masa nunggu diazab dulu kan baru baru sadar, ya alhamdulillah lah. Cuman ya tadi buat yang belum hijrah, ya pokoknya bisa mungkin diri kalian, bisa mungkin ya selalu ingat yang namanya sholat gitu ya, selalu ingat yang namanya ngaji, ataupun selalu ingat dengan Islam gitu. Ya kalau udah pegang itu semua, insya Allah nih, insya Allah dengan sendirinya hidayah itu datang sih. Karena pengalaman gue dulu sebelum akhirnya benar-benar uh, ninggalin hal-hal kayak gitu. Dulu kan gue perokok ya, masuk orang perokok gitu, pernah ngerokok lah. Itu selama gue menjadi perokok aktif, itu gue masih tetap ngikutin mentoring gitu kan, ngaji-ngaji di kampus gitu kan, ngumpul sama teman-teman. Padahal ngerokok, cuman waktunya mentoring, waktunya sholat, sholat, waktu ngaji, ngaji gitu. Waktu ikut kajian, kajian gitu. Rokoknya nanti dulu gitu kan. Rokok nanti habis kelar ngaji ngerokok baru. Tapi gue lakuin itu terus karena gue yakin yang namanya Islam tetap ya itu udah kewajiban kita sebagai seorang muslim, namanya sholat ya kan, namanya ngaji. Itu udah harusnya dipegang. Nah dengan begitu kan alhamdulillahnya gitu Allah ngasih sadar. Akhirnya gue bisa berhenti ngerokok gitu. Nah, akhirnya lakuin hijrah tadi kayak gitu sih Nas. Dan buat yang baru hijrah ataupun yang lagi udah semangat buat hijrah ya, ya pesan gue sih jangan semangat di awal aja gitu. Kalau bisa semangatnya itu dipupuk dari awal sampai akhir gitu, sampai akhirnya kan kita nggak pernah tahu nih, maksudnya dipupuk aja gitu, jangan sampai di awal doang nanti sana sananya malah tetap melakukan dosa lagi. Jangan sampai gitu. Kalau bisa ya jangan terlalu digas, tapi ngegas ngerem gitu, biar gasnya nggak habis. Itu sih mas, itu lebih. Halo.
Iya bang, ada dengerin bang. Ya, ya. Kirain Ya, lost connection. Ya tapi itu mas kan. kalau apa namanya, dia kan mau bilang ya tadi sempat ngerokok ya. Mungkin sempat kayak nongkrong-nongkrong juga kan ya sama teman-teman yang ngerokok ataupun yang sama-sama tongkrongan lah gitu kan. Mhm. Itu pada saat Bang Holil sudah hijrah terus kembali lagi ke tongkrongan tuh pasti ada sesuatu lah ya, ada sesuatu tantangan lah ya untuk akhirnya pergolakan jiwa atau mau ngerokok lagi atau enggak gitu kan, mau nongkrong nggak jelas atau enggak gitu kan. Hmm. Itu gimana pengalamannya bang? Ataupun kira kita bisa menyesuaikan nih sama mereka nih sama tongkrongan kita nih. Misal kita mau kita sudah hijrah nih, terus kita pengen nongkrong lagi nih untuk sama teman-teman kayak kita pengen sih cuman kayak buat silaturahmi aja gitu sama mereka gitu. Tapi Iya. mereka mungkin tadi ya nawarin rokok atau nawarin yang lain gitu kan. Itu gimana tuh untuk caranya biar kita juga bisa tetap istiqomah juga bisa tetap berteman sama mereka lah gitu. Hmm. Ya udah, kalau menurut gue sih tegesin tegesin ke mereka, lalu kita juga tegas sama diri sendiri. Tegas sama diri sendiri adalah tadi kita harus tegas kalau misalnya kita udah milih jalan ini dan kita harus jalanin gitu. Bukan akhirnya malah nggak tegas, akhirnya malah balik lagi kayak gitu. Ntar kalau kita udah tegas, insya Allah teman-teman ngerti sih. Oh ya udah dia udah pensiun, misalnya udah berhenti, oh ya udah nggak bakal ditawarin kayak gitu. Dan kita harus bisa jadi ya memiliki karakter baru lah, memiliki pribadi baru, bahwasannya pribadi yang emang akhirnya menolak akan hal tadi, menolak akan ngerokok gitu. Tapi tetap kalau nongkrong ya nongkrong aja, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Sholat gitu. Ya selama kita tetap bisa jalan silaturahim sama mereka, insya Allah mereka nggak merasa terpinggirkan sih jatuhnya ya. Yang penting silaturahim tetap jalan gitu. Gitu sih Nas. Oke, mungkin itu aja mungkin ya karena kita juga terbatas ya. Ya, Mungkin ya. nanti mungkin kita coba lagi ya, mungkin bisa via langsung ya biar lebih enak gitu kan. Karena lagi kondisinya kayak gini agak sulit buat eh, bisa langsung gitu kan. Nanti coba eh, kita coba lah gitu. Sip, sip. Ya, oke mungkin terima kasih untuk Bang Holil lah atas waktunya dan ilmunya lah dan pengalamannya yang luar biasa lah untuk dibagi ke teman-teman pejuang duha lainnya gitu lah. Semoga bisa bermanfaat Amin, amin, untuk amin. semuanya dan kita juga bisa semakin istiqomah lah dalam jalannya Allah lah jalan baik ini gitu. Amin, amin, amin.